Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut teman-teman ke part yang ketiga dari 100 soal dan jawaban prediksi tes tulis PPS Pemilu 2024. Di mana di sini tipe soal yang akan ada yaitu kepemiluan berdasarkan Undang-Undang PKPU tahun 2017, tes psikotes, tes wawasan kebangsaan. Oke, selanjutnya kita masuk ya. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama ... sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS. A 7 hari, B 10 hari, C 14 hari, D 15 hari, E 20 hari. Maka jawabannya adalah C ya, 14 hari atau 2 minggu masa kerja. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A. Prinsip-prinsip check and balance, B. Sistem proporsional terbuka, C. Asas penyelenggaraan negara yang baik atau good governance, D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak, E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A 1 bulan, B 2 bulan, C 3 bulan, D 4 bulan, E 5 bulan. Maka jawabannya adalah B 2 bulan. Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilaksanakan dengan sistem A. Proporsional terbuka, B. Semi proporsional, C. Distrik, D. Distrik berwakil banyak, E. Campuran. Jawabannya adalah A. Proporsional terbuka. Jumlah kursi setiap daerah pemilih anggota DPRD kabupaten atau kota paling sedikit ... kursi dan paling banyak kursi. A 3 dan 10, B 3 dan 11, C 3 dan 12, D 4 dan 10, E 4 dan 12. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu paling lama sejak berakhirnya masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam peserta pemilu. A 7 hari, B 10 hari, C 14 hari, D 15 hari, E 20 hari. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya, perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat ... sebelum hari pemungutan suara. A 1 hari, B 2 hari, C 3 hari, D 4 hari, E 5 hari. Jawabannya adalah A 1 hari. Selanjutnya, pemutakhiran daftar pemilih dimulai dari penyelenggara pemilu di tingkat APPL, BPPS, CPPK, D Panwascam, E KPU kabupaten atau kota. Jawabannya adalah B, oleh PPS. Selanjutnya, penduduk yang telah terdaftar dalam DPT selanjutnya akan menerima A. Surat pernyataan dari petugas pemutakhiran pemilih, B. Surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS, C. Dicatatkan dalam daftar pemilih tambahan, D. Surat pemutakhiran dari PPK, E. Jawaban A dan C benar. Maka jawabannya adalah B. Surat pemberitahuan sebagai pemilih oleh PPS. Selanjutnya, berapa jumlah surat suara di setiap TPS pada pemilihan umum? A. Sejumlah daftar pemilih tetap, B. Sejumlah daftar pemilih di setiap RT dan RW, C. Sejumlah surat suara pada pemilu sebelumnya, D. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, E. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya, siapa yang memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya? A. PPS, B. KPPS, C. PPKD, D. PTPS, E. Kabupaten atau KPU kabupaten. Jawabannya adalah B, oleh KPPS. Selanjutnya, yang berhak untuk mengusulkan penghitungan suara ulang yakni A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. Panwascam, E. Saksi dan calon TPS. Jawabannya adalah E. Saksi calon dan PTPS. Selanjutnya,
Apabila TPS dan PPS tidak dapat melakukan penghitungan surat suara ulang, maka dilakukan pemungutan suara ulang. B. Dilakukan di tingkat provinsi, dilakukan oleh panitia pemilih di atasnya. D. Dilakukan bersama antar saksi calon dan pengawas pemilu. E. Dilakukan paling lama 3 hari setelah hari pemungutan suara. Maka jawabannya adalah C. Dilakukan oleh panitia pemilih di atasnya. Selanjutnya, naluriah sama dengan, ini persamaan kata teman-teman ya, psikotes ini. A. Intuitif, B. Sensitif, C. Penglihatan, D. Mendengar, E. Suara. Maka jawaban yang benar adalah A. Intuitif. Oke, selanjutnya teman-teman, lazim memiliki lawan kata dengan A. Lumrah, B. Umum, C. Normal, D. Ganjil, E. Biasa. Jawaban yang benar adalah D. Ganjil. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila A. Ketuhanan yang Maha, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan, E. Keadilan sosial. Maka jawabannya adalah D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, merdeka sama dengan persamaan kata A. Luas, B. Adil, C. Belenggu, D. Bebas, E. Independen. Jawabannya adalah D. Bebas. Selanjutnya, pengakuan de jure dalam suatu negara terhadap negara yang lain ditandai oleh A. Bantuan diplomasi, B. Kerjasama militer, C. Hubungan diplomatik, D. Kunjungan kepala negara, E. Bantuan ekonomi. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, ini psikotes umum ya teman-teman. Nilai siapakah yang lebih tinggi dari soal berikut di bawah ini? Nilai Bima lebih jelek dari nilai Emma. Nilai Dian lebih bagus dari nilai Ali. Nilai Bima lebih bagus dari nilai Citra. Nilai Adit sama besar seperti nilai Bima. Nilai Emma lebih kecil dari nilai Dian. Maka jawaban yang benar adalah A. Nilai Bima. Dicari nilai yang paling tinggi teman-teman, nilai yang lebih tinggi. Nilai Emma, nilai Ali, nilai Dian, atau nilai Adit. Silahkan teman-teman kotret ya buat pembahasannya sendiri ya. Di sini jawabannya adalah D ya, nilai Dian. Cek aja sendiri. Oke, selanjutnya, semua seniman kreatif. Ini matematika probabilitas ya teman-teman. Sementara ilmuwan tidak kreatif. Maka jawaban peluangnya adalah A. Sementara ilmuwan bukan seniman, B. Tidak ada seniman yang ilmuwan, C. Sementara individu yang kreatif bukan seniman, D. Sementara ilmuwan kreatif. Jawabannya adalah D. Sementara ilmuwan kreatif ya. Oke, selanjutnya, keras titik-titik batu. Nah, ini juga sama-sama psikotes ya. Jawabannya adalah A. Kepala, B. Hati, C. Kaki, D. Pikiran, baja. Jadi ada dua arti ya teman-teman, atau keras titik-titik batu. Jadi kalau kita jawab A, keras kepala, berarti itu ada maknanya, atau kepala batu. Nah, dua-duanya sama-sama memiliki makna. Jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya, kereta titik-titik ungun. A. Uap, B. Api, C. Asap, D. Listrik, E. Cahaya. Nah, ini memiliki arti ya, kereta api unggun ya. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, selanjutnya, penjual mengantar 9 mangkuk sup ke sebuah toko. Dia hanya mampu membawa 2 mangkuk sup. Berapakah penjual harus pergi untuk mengantar 9 mangkuk sup tersebut? Berapa kali maksudnya ya? A. 3 kali, B. 4 kali, C. 5 kali, D. 6 kali, E. 9 kali. Maka jawaban yang benar adalah C. 5 kali. Oke, selanjutnya, 7 kali 14 dibagi 49 tambah 9 sama dengan, ini ada psikotes matematika. A3, B12, C14, D11, E12. Jawaban yang benar adalah D. Teman-teman silahkan hitung sendiri ya. Selanjutnya, next, sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia saat ini adalah A. Presidensil, B. Demokrasi, C. Parlementer, D. Republik, E. Monarki. Maka jawabannya adalah A. Presidensil. Selanjutnya, terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan di file terakhir
Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga membantu. Selamat belajar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.